Akhirnya pemerintah mengalah dan memutuskan untuk memindahkan terminal integrated bahan bakar minyak milik PT Pertamina di Pelumpang. Depo BBM Pelumpang akan dipindah ke tanah milik PT Pelindo. Pemindahan dilakukan akibat buntut insiden kebakaran yang menewaskan belasan orang. Jarak antara depo dan permukiman berdekatan menyebabkan api merembet ke permukiman warga. Dan untuk membahas hal ini sudah bergabung melalui sambungan virtual dengan anggota Dewan Energi Nasional Satya Wida Yuda. Selamat pagi Pak Satya, terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak. Selamat pagi Mas. Ya, Pak, ini akhirnya pemerintah sepertinya mengalah ya dan memutuskan untuk memindahkan depo BBM Pelumpang ini. Bagaimana Anda melihat reaksi dari pemerintah terkait hal ini Pak? Ya, kalau saya melihat dari aspek di mana masyarakat itu menjadi prioritas utama di dalam masalah eksiden yang terjadi di Pelumpang. Ya. Maka tindakan daripada Menteri BUMN sesuai dengan arahan Bapak Presiden, tentunya bagaimana supaya supply itu tidak terganggu, ya, masih bisa beroperasi dengan baik, dan dalam hal ini masyarakat tidak dirugikan, kira-kira begitu sudut pandangnya. Maka pemindahan fasilitas menjadi prioritas untuk segera dipikirkan apabila itu mesti direlokasi. Nah, di sini tentunya kita berharap bahwa di dalam proses relokasi tersebut ya, akan memenuhi semua kaidah-kaidah keselamatan dalam pengelolaan sebuah tangki penimbunan BBM ya, atau TPBBM ya, yang jauh dari keramaian ya tentunya dan tidak berisiko seperti yang terjadi di Pelumpang. Walaupun awal daripada pembangunan Pelumpang itu sendiri sebetulnya sudah jauh dari semuanya, hanya karena masyarakat bertambah dan sehingga kaidah-kaidah keselamatan dilanggar ya, sehingga timbul seperti yang sekarang terjadi. Nah, kita berharap sekali dengan keputusan itu otomatis harapannya adalah akan muncul tempat storage daripada BBM ini yang jauh dari keramaian dan memenuhi kaidah dari keselamatan. Pak Satya, kalau boleh tadi ditekankan berarti memang salah satu langkah paling efektif dan paling tepat adalah memindahkan depo, tetapi membutuhkan waktu 3 tahun lebih, sementara proses distribusi dan kebutuhan dari distribusi BBM di depo Pelumpang masih terus berjalan. Lalu apakah Anda tidak melihat bahwasanya nanti ke depannya aksi serupa boleh jadi terjadi di sejumlah tempat, mengingat di tahun 74 Pelumpang dibangun di saat tidak banyak warga, kemudian juga tiba-tiba dengan bertambahnya waktu, kemudian pertambahan penduduk, kondisi serupa boleh jadi terjadi di tempat lain. Bagaimana Anda melihat hal ini? Apakah memang harusnya deponya tetap di sana atau warganya direlokasi ataukah seperti apa nih Pak, plus minusnya Pak? Ya, kalau saya melihat bahwa momentum ya apa yang terjadi di Pelumpang itu menjadi satu momentum kesadaran kita bersama. Ya, jadi baik dalam konteks mengoperasikan lapangan migas yang sangat diatur dengan ketentuan-ketentuan dan prosedur-prosedur yang ketat. Di samping itu juga masyarakat yang berada di sekelilingnya itu dengan adanya kejadian ini akhirnya menyadarkan kita semua bahwa hidup berdampingan dengan fasilitas yang sebetulnya mempunyai tingkat keselamatan yang tinggi itu menjadi sesuatu yang tidak mudah dan harus disadari dengan penuh. Ya, saat ini nampaknya tidak demikian. Maka ini harus dijadikan momentum pembelajaran. Ya, kita berharap tidak terjadi di manapun industri strategis itu beroperasi, baik itu yang dikelola oleh Pertamina ataupun yang dikelola oleh pihak lain, dalam arti kata mereka mengoperasikan di sektor minyak dan gas bumi ini. Dan saya melihat maknanya besar, ya. Dengan demikian masyarakat tahu bahwa kecelakaan di dalam pengoperasian itu bisa menimbulkan fatalitas, gitu ya. Di mana yang fatal bukan hanya yang mengoperasikan, tetapi justru masyarakat yang ada di sekelilingnya. Dan ini juga otomatis juga bisa menghimbau untuk masyarakat-masyarakat yang saat ini di tempat lain, yang juga hidup berdampingan dengan fasilitas
minyak dan gas bumi, dan terutama di daerah-daerah yang harusnya dibebaskan atau masuk di dalam kategori buffer zone atau masuk dalam kategori right of way, ya, yang seharusnya tidak dihuni. Ini tentunya menyadarkan kita semua, ya, supaya ke depan hal yang demikian tidak terjadi. Nah, itu yang message atau pesan yang perlu kita renungkan bersama agar di kedepannya, ya, kedepannya tidak akan timbul musibah yang seperti yang dialami pada beberapa waktu yang lalu di daerah Depo Plumpang. Pak, sebuah harga yang mahal yang harus dibayar dengan belasan nyawa melayang ya Pak ya. Sementara kejadian serupa juga pernah terjadi di 2009, kemudian juga beberapa wilayah lain akibat insiden kebakaran, kebocoran pipa, kemudian juga menimpa warga. Lalu evaluasi yang tepat seperti apa Pak? Apakah memang dari pihak Pertamina perlu melakukan evaluasi berkala terkait dengan risk management, kemudian warga dan pemerintah setempat terkait dengan pemberian izin tinggal bagi warga di sekitar kawasan strategis milik pemerintah terkait hal ini Pak? Iya, memang ada dua hal yang harus kita pisahkan ya, Mas Yuda. Jadi yang pertama adalah di dalam kita mengoperasikan fasilitas, ya, satu, dan accident itu kan dimungkinkan terjadi di dalam kita mengoperasikan apa saja, ya, karena macam-macam faktornya. Bisa itu menjadi human error, bisa itu technical error. Ya, ada beberapa kejadian yang muncul di dalam industri kita di seluruh dunia. Mereka mengalami hal-hal yang demikian. Namun demikian, yang paling kita garis bawahi di dalam accident ini adalah masyarakat yang di luar daripada daerah operasi, ya, tidak mengoperasikan, yang terkena dampak daripada accident ini. Sebetulnya kalau kita melihat apa yang terjadi beberapa waktu yang lalu misalkan, seperti yang terjadi di Kilang Balongan yang juga ada ledakan, tapi karena fasilitasnya jauh dari pemukiman, sehingga masyarakat ibaratnya tidak terdampak. Ya, walaupun ada koreksi sendiri terhadap masalah yang menimpa secara operasional. Dan itu tentunya saya yakin Pertamina pasti akan mengevaluasi dari waktu ke waktu, ya, apa yang menyebabkan ini terjadi, dan pasti kita tidak menginginkan ini terjadi berulang. Ya, dan itu akan dilakukan satu audit investigasi yang sekarang berjalan untuk pengoperasian lapangan tersebut di kemudian hari agar tidak terjadi hal-hal seperti ini. Ya, maka itu merupakan satu hal yang terpisah. Yang menjadi masalah adalah karena korban adalah dari masyarakat yang tinggal di sekitar. Nah, itu tentunya ini yang menjadi stress daripada pemerintah, dan Bapak Presiden sudah mengarahkan dan diterjemahkan oleh Menteri BUMN dengan instruksi untuk memindahkan fasilitas tersebut. Nah, ini tentunya kita juga menginginkan, ya, di kemudian hari, ya, agar di fasilitas yang baru, ya, nanti juga harus mempunyai satu perencanaan yang komprehensif, di mana pada pertumbuhan penduduk dan juga demografi yang mungkin berubah dalam skala 10 hingga 20 tahun ke depan tidak mengulang dari apa yang terjadi di Plumpang, di mana dibangunnya pada tahun 70 sudah mempertimbangkan banyak hal, tetapi rupanya tidak seperti yang diharapkan, karena banyak hal-hal yang harusnya itu di daerah yang dibebaskan, tidak boleh dihuni, ternyata dihuni. Ini yang menjadi pelajaran bagi kita semua, ya. Iya. Pak Satya, terakhir mengenai rekomendasi dari Dewan Energi seperti apa? Ada yang mengatakan seharusnya pemerintah tidak terlalu reaktif untuk langsung memindahkan karena harus mempertimbangkan kajian lengkap terkait dengan teknis, ekonomi, sosial, dan lingkungan apabila akan memindahkan Depo Plumpang ke Tanah Pelindo. Nah, kalau kami tentunya mendukung, Mbak. Posisinya adalah mendukung apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah, karena ini keputusan daripada pemerintah. Nah, hanya yang kita menginginkan, semoga jaminan pasok, ya, karena di Dewan Energi Nasional itu sangat concern terhadap kondisi krisis dan darurat atau krisis daren, karena kita termasuk bagian yang ikut menetapkan, ya, maka jaminan pasok
dari BBM yang terkena imbas akibat kerusakan ini semoga bisa segera diatasi. Kami tahu ya beberapa waktu yang lalu Pertamina pernah mendeklar kondisi darurat dan 3 jam kemudian dicabut karena sudah mendapatkan pasokan-pasokan dari TPBBM yang lain, baik itu yang ada di Ujung Berung, di Kerem, ataupun juga yang ada di Cirebon. Ya. Semua memfokuskan untuk pemenuhan kebutuhan pasokan yang ada di daerah DKI ini, ya, sehingga tidak terjadi shortage. Ya. Maka ke depan kita menginginkan di samping kita menjaga jaminan pasok tersebut supaya tidak menimbulkan impact yang luar biasa ya kepada masyarakat di luar daripada lokasi tersebut, maka mudah-mudahan ke depan ya di tempat yang baru pengelolaannya akan lebih baik ya walaupun memerlukan proses, tetapi di dalam mengantar untuk mendapatkan fasilitas yang baru tentunya perlu dipikirkan adanya tangki-tangki baru, baik itu melalui floating storage ataupun apa yang bisa menjamin jaminan pasok daripada kebutuhan BBM yang ada di daerah DKI dan sekitarnya atau Jabodetabek ini. Baik, terima kasih Bapak Satya Widya Yuda selaku anggota Dewan Energi Nasional untuk perbincangannya pagi ini. Salam sehat selalu Pak. Terima kasih.